Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufiq Akbar dari kelas Manajemen 22DX dengan NPM 22411011. Pada video kali ini saya akan membahas materi dari manajemen strategik, yaitu konsep dasar manajemen strategik. Langsung saja saya mulai dari definisi manajemen strategik. Manajemen strategik adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan atau formulations dan pelaksanaan implementation rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran organisasi. Nah, definisi tersebut dari Peirce dan Robinson tahun 1997. Nah, dalam manajemen strategis, menurut Robinson, ada 9 tugas yang harus dilakukan. Yang pertama, merumuskan visi organisasi yang meliputi rumusan umum tentang maksud, keberadaan, dan filosofi dan tujuan. Yang kedua, mengembangkan profil organisasi yang menggambarkan kondisi intern dan kapabilitas. Yang ketiga, menilai lingkungan eksternal organisasi yang meliputi persaingan maupun faktor-faktor konseptual umum. Yang keempat, menganalisis opsi organisasi dengan mencocokkan sumber dayanya dengan lingkungan eksternal. Yang kelima, mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki dengan mengevaluasi setiap opsi yang ada berdasarkan opsi organisasi. Yang keenam, memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum yang akan mencapai pilihan yang paling dikehendaki. Yang ketujuh, mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan sasaran jangka panjang dan strategi umum yang dipilihnya. Yang kedelapan, mengimplementasikan pilihan strategi dengan cara mengalokasikan sumber daya yang ada. Dan yang terakhir, mengevaluasi keberhasilan proses strategi sebagai masukan bagi pengambilan keputusan yang akan datang. Nah, menurut Samuel dan Paul, mereka mendefinisikan manajemen strategik sebagai suatu proses interaktif dalam mencapai keseluruhan tujuan organisasi secara tepat dan menyesuaikan kondisi lingkungannya. Nah, tahapan-tahapan dalam manajemen strategi menurutnya menganalisis kinerja lingkungan, baik itu internal dan eksternal. Yang kedua, membina pimpinan organisasi secara misi dan objektivitas. Yang ketiga, merumuskan strategi organisasi. Yang keempat, mengimplementasikan strategi. Yang kelima, menetapkan strategi pengawasan. Nah, selanjutnya ada proses manajemen strategi. Manajemen strategi terdiri dari 3 proses. Yang pertama, pembuatan strategi. Nah, pembuatan strategi ini meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, penerapan strategi meliputi penentuan sasaran operasional tahunan, dan yang ketiga, mengevaluasi strategi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berpengaruh dalam rancang bangun manajemen strategik. Yang pertama, tipe dan struktur organisasi. Yang kedua ada gaya manajerial. Yang ketiga, kompleksitas lingkungan internal dan eksternal. Yang keempat, ada hakikat masalah yang akan dihadapi. Nah, selanjutnya ada tipe dan struktur dari organisasi. Tipe yang pertama yaitu tipe hierarkikal atau piramidal. Tipe ini cocok untuk organisasi besar, kompleks, dan kultur organisasi membenarkan berlakunya jarak kekuasaan. Yang kedua ada tipe organik. Nah, organisasi tidak sekedar wadah di mana berbagai kegiatan berlangsung, akan tetapi sebagai wahana yang efektif bagi para anggotanya untuk berinteraksi dan berhubungan. Nah, selanjutnya ada gaya manajerial. Yang pertama ada kepemimpinan yang efektif. Nah, kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang situasional. Yang kedua ada gaya manajerial yang tepat ditentukan oleh tingkat kedewasaan atau kematangan para anggota organisasi.
Yang ketiga ada para manajer diharapkan mampu memainkan berbagai jenis peran. Nah, selanjutnya ada perumusan strategi. Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan. Dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi meliputi menentukan misi, visi organisasi, tujuan, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan. Nah, strategi organisasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, strategi tingkat organisasi. Yang kedua, strategi tingkat bidang satuan kerja. Yang ketiga, strategi tingkat fungsional. Nah, strategi merupakan keputusan dasar yang dinyatakan secara garis besar. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan strategi. Yang pertama ada landasan filosofis organisasi. Yang kedua, profil organisasi yang menyangkut kemampuan yang dimiliki oleh kondisi internal organisasi. Yang ketiga, ada lingkungan eksternal organisasi. Yang keempat, analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan. Yang kelima, kesesuaian dengan tujuan dan sasaran organisasi. Yang keenam, tingkat operasionalisasi strategi. Yang ketujuh, tenaga kerja yang dibutuhkan. Kedelapan, teknologi yang dimanfaatkan. Kesembilan, bentuk, tipe, dan struktur organisasi. Ke-10, direksi dalam organisasi. Ke-11, sistem pengawasan yang dibutuhkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.